Kita mulai live malam hari ini. Yang di TokTok, yang di YT, di Igoy ada chartnya. Oke, hari ini transaksi sebenarnya agak sepi guys. Transaksi belasan T lagi. Kalau aku perhatikan sebenarnya ini nunggu MSCI sih guys. Jadi kapan hari itu transaksinya sepi banget. Terus kemudian ada pengumuman dari FTSE bahwa Indonesia tidak diturunkan di frontier market, tetap di secondary emerging market, di apa namanya, di FTSE itu dia tidak turun kasta. Jadi saham-saham banyak yang naik, terutama saham Konglo gitu yang memang lagi wait and see sentimen tersebut. Nah, hari ini IHSG itu turun 0,24%, dan market value-nya cuma 18,1 T. Di pasar reguler ada transaksi 16,2 T, saham BRI, BCA, dan Kota. Terus kemudian di pasar negosiasi ada 1,9 T, ada saham Bank Mandiri 619 miliar, kemudian TLKM 352 miliar, dan BRI 154 miliar. Nah, hari ini investor asing itu mencatatkan net sell sebesar 1,04 triliun di pasar reguler, dan saham yang di net sell asing hari ini ada saham BRI 404 miliar, Bank Mandiri 142 miliar, BCA 128 miliar, dan BRPT 100 miliar, Bumi 74 miliar. Wah, ternyata saham-saham banking ini masih di net sell asing ya. Nah, sentimennya apa aja? Jadi ternyata yang menarik, Trump ini meskipun dia galak-galak gitu ya, galak. Nah, dia tuh sebenarnya seperti yang saya bilang kemarin sudah mulai dia sebenarnya sudah menyadari bahwa dia kalah perang lah, cuman yang ngomongannya masih galak-galak kayak gitu aja. Trump itu resmi memperpanjang gencatan senjata antara Amerika dan Iran tanpa batas waktu. Tapi Iran belum menanggapi klaim Trump tersebut gitu. Dan Iran sendiri juga menolak untuk mengirimkan delegasi ke negosiasi lanjutan buat mengakhiri perang dengan Amerika dan juga Islamabad. Di Islamabad ya, di Pakistan gitu. Alasannya apa? Tuntutan Amerika tuh dinilai enggak masuk akal gitu ya. Jadi tuntutannya seperti penghentian program nuklir, pengayaan uranium, dan juga penghancuran fasilitas nuklir utama, di mana Iran juga pasti nggak mau lah ya gitu. Terus kemudian pembatasan pengembangan rudal balistik, penghentian dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah, dan penghancuran dan anehnya meskipun mengumumkan perpanjangan gencatan senjata gitu, Trump itu menyebut akan melanjutkan blokade di Selat Hormuz gitu, untuk kapal-kapal yang masuk dan keluar gitu. Jadi ini nggak jelas banget sih sebenarnya. Ya, jadi nggak jelas banget ya. Trump itu sebentar bilang gencatan senjata, sebentar blokade. Cuman yang lebih menarik lagi, saham-saham di Amerika itu udah merespon positif sejak rencana gencatan senjata pada 8 April, yang meskipun gencatan senjatanya dibilang batal oleh Iran, tapi dalam beberapa berita dibilang gencatan senjatanya masih berlangsung selama 2 minggu, dan ini mulai merah ketika gencatan senjata itu berakhir. Beritanya memang agak aneh banget gitu. Jadi Trump bilang gencatan senjata diperpanjang, berarti dia merasa bahwa gencatan senjata itu masih dong ya selama 2 minggu, sejak tanggal 8 April kemarin ya sampai tanggal 21 April. Kalau dihitung-hitung itu sekitaran 2 minggu ya nggak sih? 2 minggu ya, 8 April sampai 22 April sampai hari ini tuh benar pas 2 minggu. Makanya 2 minggu ini merah, saham US udah mulai merah. Padahal waktu itu Iran bilang enggak kok, gencatan senjatanya berhenti baru berapa jam. Tapi Amerika menganggap itu masih berjalan sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau diperhatikan itu jadi impact positif buat US stocks. Sementara untuk Indo stocks kayaknya nggak terlalu banyak berpengaruh, dan beberapa saham Big Banks ini masih di bawah gitu. Nah, kalau BRI sendiri kemarin sempat naik karena mau ada Kamdet dividen. Setelah Kamdev dia turun lagi 6% sebesar dividen yieldnya, kira-kira seperti itu. Terus jadi intinya sih sebenarnya perang itu masih belum berakhir, dan impactnya kita lihat
harga minyak ini sudah mulai merangkak naik lagi, meskipun naiknya belum terlalu signifikan, merespon gencatan senjata yang dalam 2 minggu yang meskipun dianggap dibatalkan oleh Iran, ternyata di Amerika masih menganggap itu ya, jadi masih menganggap berjalan gitu, dengan kata-kata gencatan senjata diperpanjang itu artinya ya berarti dianggap masih berjalan. Terus kemudian yang ini US oil, perhatikan di sini. Tadi Brent crude oil, sekarang WTI crude oil ya, perhatikan di sini ya, dia mulai naik lagi, mulai mantul dari area supportnya. Jadi kita juga akan lihat untuk harga global coal futures ini juga udah mulai naik lagi, udah mulai ada pantulan gitu ya. Jadi Amerika salah satunya juga menuntut penghancuran terhadap fasilitas nuklir Iran. Cuman ya Iran juga nggak mau gitu, makanya gencatan senjatanya sekarang tuh sebenarnya berhenti ya, sudah 2 minggu, tapi Amerika bilang mau lanjutin gencatan senjata diperpanjang, padahal sebenarnya ya ini udah berhenti atau udah berakhir, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak jelas sih sebenarnya Selat Hormuz ini gimana, masih ditutup. Cuman katanya kok ada yang kapal-kapal bisa lewat gitu, kapal China atau kapal apa namanya Hopengnya Iran tuh masih bisa lewat negara-negara itu, Rusia, China, katanya dia bilang seperti itu. Cuman kenyataannya di seluruh dunia masih kesulitan untuk suplai minyak ya, jadi masih ditutup gitu. Ini harga batu bara udah mulai ada pantulan, dan kalau kita perhatikan saham PTBA selama beberapa pekan terakhir itu tertahan di supportnya di 2860, dan per hari ini tadi kembali mengalami pantulan saham PTBA-nya. Jadi kita akan watch lagi untuk saham PTBA. Kemarin kita sempat wait and see karena PTBA ini dia membentuk pattern head and shoulders, dan hari ini ada pantulan, jadi kita akan watch lagi. Cuman kita masih waspada. Per hari ini kita masih wait and see dulu gitu ya. Nah, jadi supportnya sudah naik di level 2950, itu support yang bekas resisten yang dijebol hari ini. Oke, terus kemudian kita mau lihat juga untuk saham ITMG yang hari ini juga mengalami pantulan. Kita mulai akan watch untuk saham-saham batubara ya, ITMG, PTBA dan juga AADI gitu. Oke, terus kemudian yang menarik masih dari grup Bakri, saat ini saham Bumi juga masih di area retracement dan dekat area support, dan kita ngelihat kalau dari sektor komoditas yang ada kaitannya dengan energi ya, kita juga melihat Bumi ini menarik ya. Jadi retracementnya juga menarik gitu. Terus kemudian selain itu kita juga akan lihat saham ENRG ya. ENRG ini juga hari ini tadi ada sedikit breakout, kita juga watch untuk saham ini gitu. Nah, jadi teman-teman untuk saham Konglo yang lain seperti Raja dan Ratu, Raja yang beberapa hari kemarin udah di area retracement, ini mulai mantul seperti yang kita kemarin sudah antisipasi. Kebetulan M-Trade udah call buy dari 8 April, kayak kita nitip sendal aja, maksudnya nitip sendal itu dari beberapa saham Konglo kita pilih-pilih, waktu itu enggak semuanya juga kita buy karena waktu itu kan kondisi geopolitiknya masih banyak ketidakpastian ya. Jadi waktu itu kita pilih Raja dan Ratunya baru aja kita review buy kemarin gitu. Terus kemudian bagaimana kabarnya dengan Medco dan juga Elsa? Medco kemarin kita habis profit taking dan hari ini merah, kita masih wait and see dulu gitu. Memang agak aneh untuk saham-saham dari sektor komoditas oil ini, harusnya dia bergerak mengikuti harga oil, tapi dia agak beda gerakannya tuh, agak beda. Elsa juga agak beda gitu ya. Harga oil naik dia nggak ikutan naik, tapi harga oil turun ya dia nggak ikutan turun karena udah turun duluan sih kemarin. Terus ini jadi sideways, jadi kita wait and see dulu gitu ya. Nah, jadi PTBA-nya naik, ada kemungkinan saham sektor energi yang lain juga bisa berpotensi untuk menguat. Kemudian CPO di Indonesia itu naik saham-sahamnya karena sentimen dalam negeri, dan harga CPO 2 hari berturut-turut kemarin juga sudah mulai mengalami penguatan. Jadi kita juga masih akan watch untuk saham CPO-nya. Tadi aku live-nya agak telat, jadi aku langsung cepat aja gitu ya. Jadi CPO seperti BBPT kemarin breakout, kita juga ada buy ya, buy review buy, tapi teman-teman hati-hati di sini pergerakannya lumayan cepat ya. Untuk SIMP juga kita ada watch untuk saham ini
ya. Jadi ada pattern flag abis naik tinggi kencang. Kalau ada saham abis naik kencang 2 hari seperti ini, jangan langsung dihajar. Ada saham yang bekas arah, jangan langsung dihajar ya, tapi tunggu retracementnya. Oke, aku selain CPO nanti aku mau bahas saham. Aku belok sedikit ya ke banking, atau kelarin dulu CPO ya, kelarin dulu kali ya. Oke, jadi ini TAPG kemarin juga habis breakout, mungkin tunggu retracementnya dulu, support barunya di 1910 gitu. Oke, terus kemudian kita ke BDMN sedikit ke saham banking. Naik 2 hari berturut-turut dari nggak ada di sini sepi banget transaksi, naik 2 hari berturut-turut. Jangan dihajar, biarin dia retrace dulu, modelannya mungkin jadi kayak saham apa itu ya tadi, SIMP ya. Jadi karena satu hal utama itu karena rumor ini tuh sebenarnya gimana ya? Ya, jadi rumor MUFG ya, itu mau mengakuisisi atau mau go private BDMN gitu. Jadi market berharap ada tender offer di harga premium gitu. Jadi free floatnya kecil ya. Free floatnya kecil itu rawan di take over, valuasinya juga masih dianggap murah kemarin. Jadi ini sangat sensitif. Jadi kalau ada demand, dia harga sahamnya jadi gampang naik gitu. Jadi intinya ini naik karena event driven, dan itu karena spekulatif ya, bukan karena kinerja yang tiba-tiba naik gitu. Jadi bisa naik cepat dan juga bisa turun cepat juga kalau rumornya nggak kejadian. Also MUFG ini, soal MUFG ini bukan rumor baru guys gitu. Jadi MUFG itu udah memegang majority di BDMN, bukan BUMN, BDMN sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi isu take over, go private, merger itu memang sudah beredar lama. Nah tapi kenapa sekarang baru naik, gak tahu ya, ini rumor lama plus ada trigger baru, jadi meledak dia gitu. Jadi triggernya salah satunya trigger regulasi ya. Jadi free float tuh mau dinaikkan ke arah lebih dari 15%, dimana BDMN tuh free floatnya kecil. Pilihannya ya nambah free float ya, dimana itu sulit, atau go private gitu. Jadi momentum market juga lagi sensitif sekarang, lagi banyak ketidakpastian terkait dengan MSCI, dengan governance dan rapi-rapi dari OJK dan IDX ya. Terus asing juga banyak outflow dari Indonesia dan saham-saham perbankan Indonesia gitu kan ya, karena kondisi makro dan sovereignty, keterkaitan dengan makro untuk perbankan gitu. Jadi ada rumor kayak gitu, langsung ada demand, langsung jadi gampang naiknya gitu. Nah narasi lama itu masih bisa muncul ulang dengan angle valuasi dan juga aksi korporasi yang lebih konkret gitu. Nah bedanya memang sekarang lebih kredibel aja di mata market gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya soal MUFG itu udah rumor lama, tapi sekarang ada alasan yang lebih kuat bahwa itu bisa kejadian. Dulu tuh cerita, tapi sekarang tuh udah mulai dianggap sebagai possible event gitu. Nah jadi itu yang menyebabkan BDMN naik. Makanya kita juga masih wait and see ya, karena penyebab naiknya tuh seperti yang saya bilang tadi, ini karena rumor atau event seperti itu yang bisa dia naik dan bisa ada potensi dia bisa turun lagi. Dan ini kenapa saya ngegambarnya masih naik seperti ini ya, karena belum ada puncaknya sih, belum ketahuan. Jadi wait and see dulu aja ya. Jadi wait and see dulu gitu. Jadi intinya kalau misalkan mau beli nanti bisa lihat patternnya. Kalau udah jadi kayak gini, udah dari retracementnya kayak gini gitu. Aku lebih tertarik storynya dari saham-saham CPO. Kenapa? Karena saham CPO ini storynya kan dari pemerintah sebenarnya ya, soal B50 yang akan jalan di bulan Juli, dan juga terkait dengan biojet fuel gitu. Oke, terus kemudian balik ke Amerika dikit ya. Jadi Amerika itu aneh-aneh aja mencurigai China ngebantu Iran dalam perang, dan mungkin akan mungkin dengan mengirim peralatan militer. Jadi bahkan Amerika tuh ngaku sempat menangkap kapal yang diduga membawa bantuan dari China, katanya kayak gitu. Nah, jadi mulai baper-baperan ke China gitu. Jadi Amerika tuh bilang beberapa hari yang lalu juga sempat mau ngancem mau ngasih tarif 50% gitu. Jadi kondisinya sekarang masih banyak ketidakpastian.
Waspada, gencatan senjata 2 minggu sudah mulai berakhir. Untuk US stocks bisa berpotensi agak-agak turun dikit dan bisa ada profit taking ya di M-Trade US. Bisa agak profit taking dikit terutama untuk sektor teknologi dan juga sektor perbankan. Lumayan US stocks-nya kemarin naik 2 minggu, lumayan ngasih cuan buat kita yang trading di US stocks gitu. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Dan suku bunga deposito juga ikut ditahan di 3,75%. Suku bunga pinjaman ditahan di 5,5%. Kenapa ini ditahan? Untuk ngejaga stabilitas rupiah dan juga tetap ngedukung pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau diturunin rupiah bisa makin melemah, tapi kalau dinaikin itu bikin ekonomi jadi agak berat gitu ya. Jadi udah benar sih ditahan kayak gini dengan prinsip kehati-hatian. Nah, aku mau bahas sekarang kenaikan BBM dan juga LPG non subsidi. Ini impactnya apa sih sebenarnya ke perekonomian kita? Jadi harga BBM non subsidi itu resmi naik per 18 April kemarin gitu. Sementara itu BBM subsidi ya nggak akan naik dalam jangka panjang, kata Pak Bahlil. Meskipun begitu, menurut pakar ekonomi dari Bright Institute, yang paling sering jadi playbooknya pemerintah tuh adalah ketika mau mengurangi beban subsidi, barang yang disubsidi itu akan berkurang. Jadi walaupun harganya nggak naik, barangnya tuh jadi agak langka. Biasanya seperti itu, dan ini wajar sih karena kondisi Selat Hormuz masih ditutup, jadi ada kelangkaan oil gitu ya. Terus kemudian punya apa tadi? Oke ya. Terus kemudian harga Pertamax dan Pertamax Green itu juga masih mau dievaluasi lagi ya sama Pertamina gitu. Selain BBM non subsidi, harga LPG non subsidi itu juga naik. Nah, impact positifnya adalah ini pastinya tidak membebani APBN, namanya juga non subsidi gitu kan ya. Nah, dampak negatifnya sebenarnya Apindo itu bilang kenaikan harga BBM bisa berdampak buat sektor logistik, itu udah pasti banget. Transportasi barang dan sebagian industri yang dipakai Pertamina itu Dex dan Dex Lite. Jadi kalau biaya distribusinya naik itu bisa membuat margin usaha di sektor terkait tertekan, dan kemudian perusahaan mau nggak mau naikin harga barang, dan itu nanti impactnya pasti jadi inflasi gitu ya. Jadi dampaknya paling berasa tuh sebenarnya di kelas menengah, bukan kelas bawah. Soalnya mereka punya pengeluaran besar sekitar 40,5% income itu dipakai buat konsumsi ya, jadi nggak punya bantalan keuangan sebesar orang kaya. Jadi begitu biaya hidupnya naik, uang sisa tuh makin tipis, padahal perannya tuh besar banget. Kelas menengah tuh nyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi itu berkontribusi 58,8% dari gross domestic product 2025. Jadi saat uang makin terbatas, mereka mulai nahan belanja dan fokus ke kebutuhan dasar. Perlahan-lahan perputaran uang ekonomi pelan-pelan bisa melambat gitu ya. Jadi terjadi stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi itu inflasi tapi tanpa disertai pertumbuhan perekonomian secara real gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita gitu. Di sisi lain ada risiko orang yang mampu itu beralih ke BBM subsidi gitu. Masalahnya BBM subsidi itu jatahnya terbatas ya, dan memang buat yang membutuhkan. Aku mau ngebahas tentang soal kelas menengah, 10 juta kelas menengah yang hilang, maksudnya turun ya, jadi turun 10 juta kelas menengah itu sebenarnya karena apa sih? Ini sebenarnya masih efek dari susahnya perekonomian setelah COVID kemarin gitu. Jadi masih impact dari susahnya perekonomian setelah COVID kemarin. Terus kemudian ditambah dengan beberapa kondisi yang terjadi belakangan ini, terutama inflasi yang kemungkinan akan naik karena kondisi geopolitik ya, kelangkaan minyak, harga jadi mahal, plastik jadi mahal, semua harga barang jadi naik gitu. Oke. Nah, Fitch juga mengingatkan resiko kredit di sektor tambang Indonesia, di mana Fitch Rating itu memberi warning terhadap sektor pertambangan Indonesia yang akan menghadapi tekanan kredit, dan masalah utamanya bukan karena harga komoditas, tapi mungkin karena ketidakpastian regulasi. Jadi di batubara itu ada rencana pemberian biaya ekspor, itu bisa memangkas margin, penurunan kuota produksi RKAB itu bisa menekan volume penjualan. Di nikel
nikel, kenaikan harga patokan mineral atau HPM nikel itu bisa membebani smelter karena terlalu dituntut hilirisasi gitu, dan terus penurunan kuota produksi atau RKAB itu bisa menekan volume penjualan juga, meskipun itu juga menaikkan harga nikel ya, yang membuat harga nikel dunia waktu itu sempat naik karena Pak Bahlil bilang di di Desember 2025 kemarin ada pembatasan produksi, volume produksi nikel, itu jadi harga nikel dunia naik waktu itu, dan kita ngelihat sendiri waktu itu juga beberapa saham nikel kita juga terdampak naik gitu. Jadi kebijakan itu sebenarnya dinilai menguntungkan di satu sisi, yaitu penerimaan negara naik, dan ada di sisi lain yang di mana perusahaan itu membutuhkan transisi strategi untuk menghadapi regulasi baru tersebut. Sebenarnya maksudnya juga baik, tapi butuh waktu untuk transisi gitu. Jadi kalau Fitch Rating mengingatkan kenaikan risiko kredit di sektor tambang Indonesia, cukup besar di sini. Kita harus waspada terhadap sektor perbankan, di mana sektor perbankan ke depan resiko untuk kredit macetnya ada potensi bisa meningkat atau bisa naik, dan ini juga sudah sejalan dengan sebenarnya kondisi saat ini di mana inflasi naik dan ekonomi juga sudah mulai melambat gitu kan ya. Nah, jadi kalau kalian melihat ini kok negatif semua beritanya, bagaimana dengan saham perbankan yang view saya masih sama, sebenarnya masih bearish, for big bank view-nya masih bearish. Tapi saya melihat bagaimana seorang Warren Buffett atau investor jangka panjang melihat hal ini sebagai kontrarian. Jadi maksudnya tuh gini, saya nggak suruh kalian beli sekarang karena risiko di market masih cukup lumayan dan kemungkinan masih akan ada diskon lagi untuk saham-saham perbankan. Tapi mungkin setahun ke depan ceritanya mungkin bisa berbeda gitu. Jadi kita nggak tahu apakah Indonesia dengan kebijakan perekonomian yang pro growth-nya saat ini, spending yang cukup gede, apakah ke depan ini bisa menjadi seperti India yang dulu juga waktu Narendra Modi melakukan demonetisasi gitu ya. Itu juga ini cerita yang berbeda sebenarnya, tapi temanya sama, pro growth, yang dulu juga sempat mengalami perlambatan luar biasa tapi diakhiri dengan happy ending, dan India tuh mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat bagus sekali. Nah, kita nggak tahu apakah Indonesia bisa seperti itu atau enggak gitu ya. Banyak sekali ujian dan tantangannya saat ini ditambah dari luar, jadi kita doakan aja semoga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Oh iya, kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan di diri kita gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau masih ada tantangan di pasar saham saat ini, exposure atau total modal tuh kalian harus jaga dengan sangat mindful sekali ya, sangat mindful, dan kita tetap bisa trading pada beberapa saham yang tadi kita lihat ada beberapa saham dari grup dari sektor komoditas itu juga masih menarik gitu. Gitu sih, tadi ada saham apa aja ya, sektor CPO yang udah bahas, batubara yang aku sudah bahas juga, terus aku ada bahas sedikit saham perbankan. Mari kita ke saham perbankan lagi guys. Ngomong-ngomong, Pak Purbaya nolak tawaran utang dari IMF dan World Bank. Jadi Pak Purbaya melihat saldo anggaran lebih masih di 450T kalau nggak salah kemarin. I have to check ya, kayaknya kok sudah diambil buat Himbara gitu ya, 200 plus 100, aku harus cek. Ini cek ya, saya cek dia. Kayaknya udah bukan 450, udah diambil kemarin buat Himbara. Sekitar 120T harusnya. Sekitar 120T. Jadi total saham 420T, dipindah ke Himbara.
Ya, jadi benar sekitar 120 T. Yang ready cash di BI sekarang 120 T. Sisanya memang masih sell tapi nggak liquid karena diparkir di bank gitu. Jadi buffernya dulu kelihatan gede 420 T. Tapi yang benar-benar standby 120 T, selebihnya 300 T-nya tuh udah di Bank Himbara. Sama aja sih sebenarnya dipakai buat penyaluran kredit juga gitu. Cuman ya salnya jadi 120 T gitu. Udah bener. Oke, kita mau lihat saham perbankan ya guys. Perbankan selain for big banks ya. Kita mau lihat saham perbankan selain for big banks. BBTN diuntungkan dari program 3 juta rumah dan termasuk yang mendapat angin segar dari pemerintah, dari kebijakan pemerintah. M-Trade ada review dari 14 April dan mungkin tadi ada di remind juga. Hari ini berikutnya cakep. Masih bisa potensi lanjut naik. Oke. Pilih mana BDMN atau BBTN? BBTN lebih ada angin dari pemerintah. Jadi kalau ngelihat anginnya yang satu tentang rumor MUFG tadi, yang ini bukan rumor. Kalau yang ini lebih ke bagaimana kebijakan pemerintah itu berdampak positif, nggak beda lah kalau pemerintah ngegas CPO untuk B50 di bulan Juli nanti yang memberikan dampak positif buat CPO, nggak beda dengan BTN ini yang juga mendapat dampak positif dari kebijakan pemerintah gitu, dan juga kemudahan untuk sektor properti PPN ditanggung pemerintah, itu juga masih jadi sentimen positif buat BTN gitu. Terus kita mau lihat saham-saham dari sektor properti yang belakangan ini memang agak ada retracement tapi udah mulai ada tanda-tanda bangun gitu. Terus kemudian ya BSDE per hari ini juga sideways, nya ada potensi BSDE itu mau breakout. Jadi kita akan watch lagi buat BSDE-nya. Terus kemudian SMRA beberapa hari yang lalu lumayan aktif, ini lagi di support, kita juga akan watch lagi untuk saham SMRA gitu ya. Jadi saham sektor properti kita watch lagi gitu, meskipun bukan strong stock pick kita gitu ya. Jadi mungkin kita lebih ngelihatnya dari BBTN, dan thank you so much buat M-Trade yang udah nge-review BBTN beberapa hari kemarin. Jadi hari ini nggak gubrak-gubrakan kan ya, nggak gubrak-gubrakan beli pas lagi breakout gitu. Oke ya, tapi M-Trade nggak ada BDMN, nggak semua saham harus kita beli sih. Dan kita mau ngelihat juga sebenarnya dari liquidity-nya, dan juga kita maunya tuh resikonya kita juga pantau juga gitu loh. Jadi supaya kenaikan juga lebih solid gitu ya. Risk to reward rasionya lebih solid. Jadi nggak semua saham konglo kita beli juga. Kita tahu kok saham PP ini kayak TPIA, Petro ini patternnya juga cakep. BRPT ya ini jadi ada retracement dan ada potensi mantul gitu loh. Cuman kita melihat resiko yang masih cukup besar, ketidakpastian terutama terkait dengan sentimen MSCI, makanya kita lebih ke saham dari grup yang lain kira-kira itu. Kayak terus kemudian ada kabar positif di mana realisasi investasi di kuartal 1 2026 itu naik 7,22% menjadi sebesar 498,7 triliun gitu. Dan capaian itu melampaui target yang ditetapkan yaitu di 497 triliun. Dan negara yang menyumbang investasi ke Indonesia itu ada Singapura 4,6 miliar US dollar, Hong Kong 2,7 miliar US dollar, China 2,2 miliar US dollar, Amerika 1,7 miliar US dollar, dan Jepang 1 miliar US dollar. Artinya sederhana, minat investasi ke Indonesia mulai membaik ya. Kok bisa? Ya nggak tahu. Mungkin karena Pak Purbaya roadshow, jadi ada kabar positif, jadi ada sesuatu yang positif. So that's good gitu. Minat investasinya lagi bagus, bahkan melebihi target, jadi signal positif gitu. Cuman ini bukan satu
satu alasan untuk langsung all in gitu ya gitu. Jadi uang yang masuk ke Indonesia bisa makin besar. Akhirnya ada berita positif di tengah sama berita negatif gitu. Terus kemudian marketing sales property di first quarter 2026 BSDE belum ada kabar, tapi dari CTRA udah mencapai 25% target, P1 21% dan SMRA 23% target gitu. Jadi CTRA yang paling on track berhasil memenuhi seperempat dari target, dan SMRA yang pertumbuhannya paling cepat ya. Dia marketing salesnya naik 37%, tadi aku udah bahas di secara chartnya gimana. Jadi bisa di watch juga gitu. Aku suka ngelihat P-bond kalau buat investing sebenarnya, tapi kalau bicara soal harga saham mungkin nggak sepenuhnya mencerminkan fundamental perusahaan di dalam jangka pendek ini gitu. Tapi kalau buat investing valuasinya cukup oke, dan juga secara perusahaan ini kita melihat dia tuh rajin akuisisi, mengembangkan perusahaan, mall-mallnya banyak, dan pendapatan berulangnya itu jadi banyak juga gitu. Oke, terus kemudian BMRI ada kabar bagus juga, dia mau ngerilis fitur kredit karbon di living gitu. Ya, jadi ini satu hal yang bagus dari BMRI, tapi secara chart juga masih agak-agak stagnan di bawah, paling kalau naik jangka pendek doang guys gitu. Terus ada kabar bagus dari energi Mega Persada, dan kita lagi ngelihat secara chart juga menarik. Dia nemu potensi sumber minyak baru di Riau, dan cadangannya cukup besar, sekitar 31 juta barrel minyak, dan di saat kondisi seperti sekarang ini jadi sangat sensitif sekali ya kalau dia menemukan cadangan minyak baru, dan ini bagus buat energi. Jadi kita watch saham ini, oke? Terus kemudian aku mau lihat lagi sedikit saham US sebelum saya kembali ke saham Indo. Jadi bursa Amerika agak melemah saat ini karena gencatan senjatanya dianggap sudah agak berakhir ya. Dan juga harga minyak kembali sedikit naik yang memicu kekhawatiran inflasi dan suku bunga lebih tinggi, dan perlambatan perekonomian gitu. Jadi yang melambat ya kemarin yang menguat sektor teknologi, ini yang melambat juga dari sektor teknologi juga, ada Google turun sedikit, terus kemudian Nvidia turun sedikit. Tapi kalau aku melihat turunnya ini sebagai koreksi normal saja, kemungkinan besar gencatan senjata bisa berjalan dengan baik, dan semoga perang cepat berakhir. Ini US stocks-nya kita bisa pantau lagi gitu sih teman-teman semuanya. Aku mau summary live-nya ini isinya apa tadi. Yang pertama ya masih ada banyak ketidakpastian perang, itu tadi yang pertama. Terus kemudian gencatan senjata sudah meskipun dibatalkan waktu itu oleh Iran, tapi kayaknya masih dianggap berlangsung di Amerika dan membuat harga, karena diskusi masih berlangsung, dan membuat harga saham Amerika naik selama 2 minggu. Hari ini sudah mulai rawan profit taking. Terus kemudian untuk saham-saham Indonesia, hari ini saham-saham big banks masih di net sell oleh asing, dan masih banyak ketidakpastian ya terkait dengan perekonomian saat ini. Fitch memperingatkan akan adanya potensi risiko kredit dari sektor pertambangan Indonesia gede, dan itu jadi risiko di sektor perbankan, dan itu yang membuat saham-saham saham-saham perbankan hari ini jadi di net sell asing juga gitu. Terus kemudian suku bunga Indonesia masih ditahan, nggak terlalu ngefek yang gimana. Aku mau lihat rupiah sekarang. Aku mau lihat rupiah ya, rupiahnya masih melemah ya, belum ada tanda-tanda yang gimana. Terus BBM non subsidi dan LPG itu naik, itu bisa berdampak pada inflasi dan juga melambatnya perekonomian. Jadi terjadi satu stagflasi gitu, oke? Ada kabar bagus, investasi di Indonesia dari asing bertambah. Udah itu aja kabar bagusnya. Sama saham-saham properti kita akan mulai watch itu ya. Jadi teman-teman semuanya jangan sedih kalau misalnya kamu berinvestasi
di saham perbankannya mungkin agak-agak melambat. Tahun ini belum akan naik kencang. Kalau misalkan ternyata sebelum akhir tahun udah naik, ya itu namanya bonus, karena butuh kepercayaan investor asing masuk banyak untuk membuat saham perbankan naik gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya kesempatan berinvestasi, tapi duitnya jangan dihabisin. Dengan kondisi tantangan global, bukan cuma Indonesia loh, tantangan perekonomian secara global ini membuat saham-saham yang berfundamental bagus itu memang masih agak-agak melemah gitu. Oke, BRMS, Bumi Elsa, MBMA, TAPGT, ini pertanyaan dari Fazil Mulberry. Aku mau bahas BRMS. Masih naik tapi udah mulai rawan profit taking dalam jangka pendek. Tins lagi wait and see dulu. MBMA tadi breakdown dalam jangka pendek. Jadi M-Trade tadi ada sell untuk jangka pendek dan menengah. Jangka pendeknya cut loss, kemudian yang jangka menengahnya kita profit taking untuk MBMA-nya. Di tengah ketidakpastian kita harus tetap harus mengamankan modal, makin mengamankan modal malah jadi tadi kita profit taking. Yang jangka menengahnya 14%, jangka pendeknya di sini rugi 2 sampai 10%, tapi yang jangka pendek sebelumnya sudah sempat cuan 2 sampai 8% dan ada tektok beberapa kali di sini. Jadi faktor ketidakpastian masih banyak, secara money management tetap harus dijaga ya gitu. Terus kemudian Elsa sudah saya bahas, TAPG bahas sudah, Tins sudah, Bumi sudah, MBMA sudah, Elsa sudah, Hermawan Miming, Bumi sudah, Medco sudah, Raja dan Indofood. Raja kayaknya tadi juga sudah ya. Jadi kita ngelihatnya masih akan bisa naik mungkin 1-2 hari ke depan, dan ini untuk ngehold dan siap-siap profit taking aja. M-Trade tuh ada trading saham-saham konglo kayak gini, ini bukan buat di hold lama. Jadi kita mau profit taking dan kita siap sewaktu-waktu ada sentimen negatif. Jadi MSCI, balik lagi soal MSCI ya. MSCI itu memperpanjang waktu pengamatan terhadap saham Indonesia, dan ini bukan normal rebalancing kayak bukan normal jadwal mengikuti jadwal rebalancing normal kayak saham kayak negara lain. Karena Indonesia ini lagi dalam pengawasan apakah rapi-rapi yang dilakukan oleh OJK dan IDX ini bisa berjalan dengan konsisten atau enggak. Jadi tadinya yang mau diputusin bulan Mei tanggal 12 itu mundur, market accessibility review bukan rebalancing. Itu mundur, dijadwalkan di Juni 2026 nanti gitu. Jadi ada kemungkinan bisa di downweight bukan di downgrade. Kalau downgrade ke pasar frontier kok kayaknya kemungkinannya kecil, tapi kalau downweight mungkin ada kemungkinannya. Jangan khawatir teman-teman semuanya bahwa MSCI saat ini lagi menjadi tantangan buat Indonesia dan OJK IDX lagi rapi-rapi. Tapi begitu sudah rapi-rapi, bagus ya, sudah lebih bisa dipercaya. Nanti di hopefully perang juga sudah berakhir, Indonesia malah lebih bisa dipercaya, secara governance itu justru investor asing akan balik lagi dengan sendirinya gitu ya. Tapi kita harus ngejaga, memperhatikan juga defisit APBN supaya tidak melebar gitu. Oke. Saham-saham konglo lagi naik, cuman jangan dihajar-hajar teman-teman semuanya. SSIA, Kongret, buat yang masih ngehold ini mungkin bisa gunakan untuk mengurangi posisi. Naik dua candle berturut-turut ya, 2 candle Marubozu berturut-turut dan volume transaksi tinggi. Jadi mungkin ini teman-teman, ini kalau ada yang modal agak atas kemarin bisa dipakai untuk mengurangi posisi sedikit demi sedikit. Kalau aku sih melihatnya SSIA ini dalam jangka menengah panjang sebenarnya masih potensial. Cuman masalahnya napasnya retail dengan napasnya institusi itu beda gitu ya. Jadi kalau institusi ini kemarin turun sampai sedalam ini, mungkin mereka malah beli lagi atau malah ngumpulin lagi. Sedangkan kalau retail kan ya
nyangkut ya, lumayan itu, dan bikin retail tuh jadi dak dikduk der gitu kan ya. Jadi ini POV-nya antara POV trading dengan POV yang lebih long term itu kayaknya beda gitu. Oke, terus aku kembali menjawab pertanyaan dari BNBR, Tony, BNBR, Gusco, dan Archie. BNBR hati-hati, meskipun dia sebenarnya arahnya masih bisa naik, tapi udah naik beberapa hari ini, kita sebenarnya expect ada retracement dulu sebelum dia lanjut naik lagi. Kemudian Archie di sini masih wait and see dulu guys, terkait dengan harga emas juga, yang dengan harga emas yang wait and see juga ya di sini ya, lagi sideways banget harga emasnya. Wait and see dulu guys. Opening US stocks agak positif, US stocks-nya ini baru aja buka US stocks-nya ya. Terus hijau, Dow Jones-nya juga hijau, S&P hijau, Nasdaq juga hijau. Di sini setelah Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran, tapi kita nggak tahu ya Irannya mau nggak diperpanjang gencatan senjatanya. Kalau kemarin agak-agak turun dikit merah, hari ini mulai sedikit hijau lagi. Jadi ini saham teknologi, Micron Technology, ini bentuknya sebenarnya patternnya bullish banget gitu ya. Cuman kayaknya wait and see dulu, udah naik selama 2 minggu ini. Terus kemudian jadi kita expect retracement juga. Ini ARM Holdings, ini juga kita expect retracement. Nah, M-Trade ada call buy pada tanggal 9 Februari yang lalu, jangka menengah. Dan thank you so much buat M-Trade US Academy. Ini per saat ini kayaknya cuan 49%, bener nggak sih ini? Bener nggak ya, kita lihat ya. Ada resikonya juga ya, US stocks resikonya lebih besar ya guys ya. Tapi sebaiknya Bapak Ibu teman-teman semuanya mulai belajar. Mari kita lihat di, oh iya bener, cuan 50% guys, udah setengah beggar di sini. Udah setengah beggar. Terus kemudian ada TSM. Mari kita lihat TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ini juga hari ini ada gap up ya per hari ini. Terus kemudian saham semiconductor lainnya juga AMD ini juga gap up. M-Trade ini ada hold lagi cuan sekitaran 30%. Mari kita lihat yang rugi juga supaya teman-teman di sini juga bisa tahu resikonya. Ya, ini AMD cuan 30-32%. Untuk US stocks yang sudah review sell apa saja, ini ada Samsim, SYM, ini udah profit taking 12%, GAF profit taking 12%, AZN bukan Amazon, ini impas 1-3% cuannya. Ini cut loss LHX, jadi ada cut loss 7%, kemudian C1 ini juga cuan dikit gitu ya, jadi ini ada cut loss. CVX juga 4%-an. Jadi kalau aku ngelihat ini udah mulai kelihatan hasilnya sih untuk US stocks-nya. Ini yang di hold, ada yang cuan, ada yang juga masih loss. Tapi secara statistik kita bersyukur banyakkan hijaunya pas jualan ya daripada merahnya. Jadi teman-teman, sekali lagi aku mau nge-update tentang kondisi geopolitik sekarang masih belum oke, tapi kalau secara dalam negeri juga belum oke, tapi bukan berarti tidak ada peluang trading sama sekali. Kita melihat peluang trading dari sektor CPO udah mulai cuan, kemudian saham batubara mulai mantul juga, kita mulai watch saham batubara, beberapa saham perbankan naik kayak BDM itu karena faktor rumor tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau mau buy sebaiknya tunggu retracement dulu. BBTN aku melihat sentimen angin BBTN ke situ itu lebih solid. Jadi sentimen BBTN di situ lebih solid ya. Jadi kalau misalkan mau nge-watch BBTN itu menarik sebenarnya, dan bahkan kalau pas turun itu juga menarik, kita akan watch untuk MVEST juga. Terus kemudian BBCA di standar deviasi -3, kalau mau nyicil-nyicil dikit-dikit expect for long term investing, bukan trading guys. Apalagi ya BUFA MDKA, mari kita lihat BUFA MDKA, ada yang nanya di tok-tok BUFA dan MDKA. Saham grup Hapsoro lagi
membaik setelah FTSE ngumumin nggak nurunin tarif resiprokal kan Donald Trump apaan sih nggak nurunin Indonesia ke market frontier, ngantuk terus. Jadi tapi jangan dihajar, ini naik buat ngurangin posisi aja gitu. Terus kemudian MDKA udah nanggung posisinya, wait and see dulu aja. Apalagi kalian nanya apa lagi sih? Mary Cole ASLC MDKA. No, I don't wanna delete MDKA. Ya lagi naik aja karena faktor likuiditas di Mtrade nggak review dulu. Terus Cole resikonya tinggi, saham tadi ya, saham ini tadi resikonya tinggi. Saham kodenya Cole bukan saham batubara maksudku secara khusus. Ini juga sama, siapa yang tadi suka trading saham kayak gini, aku cuman mau ngasih tahu ini saham resikonya tinggi ya. Dua ini. Terus apalagi tadi kamu nanya apa ya di tok tadi? Antam, Gryffindor di Antam, nanya Antam Mtrade udah call buy beberapa hari yang lalu 14 April. Sekarang lagi floating profit 6%. Ya tinggal nunggu profit taking aja. Kalau masuk sekarang sih nanggung. Inet juga termasuk yang high risk, bisa naik. Inet potensial naik, tapi ingat resikonya juga, jangan cuman naiknya aja gitu. Ratu udah aku bahas, yang tanya di tok udah aku bahas tuh Ratu. CDIA bisa naik guys, cuman Mtrade nggak call buy. Melihat resiko ya per MSCI-an, kemudian rapi-rapi dari IDX segala macam. Ada satu saham dari grup ini yang masuk HSC, ya nggak ada hubungannya sih sama emiten ini, cuman ya kita memilih wait and see aja dulu. TB saham Haji Isam. Ya kalau ditanya bisa naik nggak bisa, tapi resikonya lumayan tinggi, resiko fluktuasi di sini lumayan tinggi. Jadi kita skip dulu. Brand nggak dulu ya, brand kita nggak dulu, dia potensi keluar dari MSCI dan akan keluar sih dari MSCI dan DSSA, jadi cow dulu ya. ESA cakep, tapi Mtrade juga udah ada, jadi tinggal ngehold aja. Terus ESA nih suka sideways-nya lama, jadi bisa ada potensi balik sideways lagi. Aduh. BBYB menarik, kita akan watch BBYB, belum langsung dibeli. TAPG sudah. Petro ini normal retracement bisa naik, tapi lagi-lagi kita nggak call buy untuk saham PP. Pokoknya aku bilang aja itu patternnya, dia bekas naik volume lumayan tinggi, turun volume kecil tuh dia bisa lanjut naik, tapi kita nggak masuk. Kita mikirin ada 1-2 hal risiko yang bikin kita agak belum serak aja masuk di situ. Udah gitu aja, selamat malam semuanya. Aku mau cek komen yang di Igoy, yang di tok yang di YT. Follow Igoy aku @LME_official. Jangan lupa follow Igoy-nya Mtrade_ID untuk saham Indonesia dan Mtrade.us untuk saham Amerika dan Cryptofolio untuk kripto. Dan teman-teman kembali mengingatkan resiko di market masih cukup besar, jadi diversifikasi itu penting. Diversifikasi ke cash dan setara cash itu penting. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam sabar, salam belajar, dan salam profit. Good night. Dadah. Jangan lupa ikut Investart hari Sabtu tanggal 25 April jam 10 pagi. Semua edukasinya online ya. DM aku Investart kalau mau ikut Investart hari Sabtu jam 10 pagi. Gretong acaranya, tapi terbatas. Kalau mau ketemu aku in person, cuman satu-satunya acara offline kita, yaitu workshop Super Trader, will be held in September nanti. Terus abis itu udah tahun depan cuman sekali doang gitu. Kenapa? Karena saya mau lebih fokus ke Mtrade, itu aja sih. Thank you semuanya. Dadah, selamat malam. Salam profit. Salam sabar. BNGA dividen yield 8%, cocok buat dividen investing nggak? Kamu kalau mau dividen investing belinya di bawah, jangan di atas.
beli sekarang dividen yield 8%, habis itu ex-date turun 8%. Sama aja dong kalau boso Jowo itu ngomongnya Bak Bu. Tahu Bak Bu? Impas-impasan. Di SNK udah dibahas. Dadah. Satu lagi Miss Gosko. Selamat malam Johan Fu, terima kasih Gosko. Yang mau beli buku aku alah jualan buku. Enggak, ternyata karena masih banyak yang mau juga ya buku ya. Aku tuh nggak pernah mention buku aku. Gosko, wait and see, jangan masuk ketinggian. M-Trade udah cuan, tinggal nunggu. Buku. Tinggal dimiringin dikit kali ya. Ini buku 123, buku 123 aku. Buat yang pemula belajar di buku hijau. Jadi aku nggak akan ngajarin kalian tentang saham pemula. Kamu kalau mau belajar saham pemula, kamu beli ini. Di online kita nggak ada tuh edukasi online. Jadi saham pemula banget. Ada sih kelas saham dari nol kita. Tapi kamu beli ini, ada di Gramedia. Mau beli dari DM aku juga bisa, STRI, ntar dapat tanda tangan. Terus kemudian yang hitam ini buku tentang trading, basically buku Psychology of Trading, psikologi trading. Tapi aku nulis ini di tahun 2010 ya, sambil 2010 akhir, hampir 2011 pas hamil anak aku yang kedua gitu loh. Makanya sekarang dia rajin belajar. Ya, jadi ini psikologi trading. Cuman aku disclaimer dulu, ini masih relevan karena isinya prinsip. Cuman strategi tradingnya udah direvisi. Kalau beli yang baru itu udah direvisi pakai metode yang sekarang. Nah, psikologi tradingnya yang kalau kalian beli yang edisi yang lama itu masih pakai gaya menulis aku yang lama, yang aku merasa ya beda sama sekarang ya, gaya komunikasinya ya dulu kayak ya masih gitu lah. Terus ini buku investing ngajarin kamu DCA, dollar cost averaging. Jadi ini dulu waktu bursa masih ada program yuk nabung saham waktu itu tuh. Jadi aku support Bursa Efek Indonesia dengan launch buku ini karena banyak orang yang nggak tahu cara nabung saham dan ngawur aja, pokoknya asal beli saham terus dianggap nabung saham. Ada prinsipnya tuh sebenarnya dollar cost averaging dan saham-sahamnya tuh juga pilihan. Nah, disclaimer teman-teman, untuk pilihan sahamnya mungkin ikut saham-saham di Invest aja. Kalau di sini lebih ke dollar cost averagingnya. Kira-kira itu, semoga bisa bermanfaat buat semua dan jangan lupa subscribe YT aku juga. Malam hari ini informasinya lumayan lengkap. Semoga bisa membantu. Saya Ellen Weng. Selamat malam. Thank you udah nonton. Dah. Cara belinya di Gramedia atau just DM aku. Buku hijau investing STRI gitu, buku hitam Smart Traders Not Gamblers STNG udah kayak susu telur madu jahe. Terus buku yang biru nabung saham sekarang tuh buku tentang DCA, dollar cost averaging. Yang udah masuk Invest kamu nggak butuh buku yang biru. Yang udah masuk Invest kayaknya nggak butuh yang hijau juga. Yang udah trading juga nggak butuh itu. Dadah. DM saya Investart kalau mau belajar investing, dan DM saya WST kalau mau ikut workshop Super Trader di September nanti. So bisa ketemu langsung, belajar langsung dari saya. Dadah, selamat malam.